Perjalanan dari Padang ke Jambi memang tidak bisa lepas dari namanya kusutnya jalur. Entah sudah berapa kali kita kena macet panjang di ruas jalan yang sedang diperbaiki, baik itu penyempitan lajur ataupun pengecoran aspal. Namun justru keseruannya akan timbul di rute ini karena skill driver benar-benar diuji dikala harus punya kekuatan lebih karena kerasnya aspal Sumatera yang tanpa adanya jalan tol sama sekali. Akhirnya sampai juga kita di penghujung drama sinetron Pregede Angek kita. Setelah di awal kita naik bus Jambi Transport dan ditutup dengan naik bus Family Raya Ceria. Sekarang kita sudah berada di sekitaran Kabupaten Solok dan Kota Padang hanya tinggal 50 kilometeran lagi. Masih ada beberapa drama yang bikin kita tertawa maupun aneh tapi nyata ketika bareng bus legenda dari Bangko ini. Kemudi masih terus dipegang Apam, driver muda yang mengawali karir sebagai mania dan bisa langsung terjun sebagai driver 2 bus Lapendos ini. Meski usianya baru 20 tahunan tapi pengalaman di jalannya nggak perlu diragukan. Semalaman kita harus bertemu dengan namanya trek basah karena hujan terus mengguyur tiada henti. Driver 1 maupun driver 2 masih tetap on fire meskipun harus melawan derasnya hujan. Kelebihan naik bus balap ini ya gini, lari terus dan jarang bertele-tele untuk urusan di jalan. Laju terus pantang mundur, ketemu kendaraan lain pasti langsung dilibas. Ya meskipun semalaman ini kita kurang beruntung karena tidak bertemu dengan bus lain sama sekali. Padahal keseruan naik bus Jambi ke Padang biasanya menyuguhkan adu balap sesama kompetitor di jalan. Bertemu bus dari Palembang ke Padang pun tidak. Kalau menurut jadwal harusnya bus Palembang lewat sekitaran Jambi waktunya bisa sama persis dengan start bus Jambi ke Padang. Mungkin karena malam ini truk batubara lagi libur, jadinya kesempatan bertemu bus lain pun sirna karena tidak adanya macet yang ugal-ugalan. Pengalaman sebagai traveler bus seharusnya jika kita naik bus Jambi Padang akan sangat seru jika kita memulainya dari Jambi. Tapi malam ini keberuntungan tidak memihak kita. Malah di dalam kabin kita sangat mati gaya karena karakter penumpangnya juga diem baik. Alhasil kita hanya bisa duduk diem sambil merekam perjalanan tanpa bisa mengobrol ngalor ngidul dengan penumpang lain. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Solok dan biasanya bus Minang wajib berhenti ketika waktu sholat subuh dan maghrib tiba. Kira-kira kita bisa sampai di tempat rehat sholat subuh di mana dan jam berapa ayo? Semua akan terjawab di episode ini. Pokoknya terima kasih yang sudah ngikuti alur drama sinetronnya dari episode 1 sampai episode 7 sinetron Pregede Angek ini. Kalau kata Ariel Noah, kalian luar biasa. Ini jam 4:30 pagi kita udah nyampe di Saswe Sanjay ya, lancar jaya, nggak ada macet sama sekali. Cuman yang lucu Apam ini wah, bangunin orang-orang subuh ini masih 4:30 ya. Bangunin orang 4:30 ternyata belum subuh, ini bingung mau jalan lagi apa enggak, ya udah kasih 10 menit wah banyak. Masih sama ya seperti Jatra, jadi di Saswe Sanjay itu masih ada mobil Jawanya itu 2 ini. Itu NPM-nya baru lewat. Penumpangnya yang pada bingung ya, mau turun mau subuhan belum, apa Banyol masih 4:30. Kalau di Jawa ya udah subuh, kalau di Padang ya belum lah. Sanjay Saswe ini memang punya apa, biasanya family berhenti baik dari, ternyata kalau dari arah, selain dari arah Padang
dari arah Jambi juga berhenti di sini ya, berarti 2 kali berhenti. Cuman di sini biasanya harusnya subuhan, tapi ternyata kita datang terlalu cepat. Soalnya nggak kena batu bara, nggak kena apa-apa, terus larinya juga stabil kencang. Jadinya masih 4:30. Bingung penumpangnya sampean. Ini udah di daerah Solok ya, jadi memang kalau Mimin saranin kalau pengen nyoba ini naik bis ini ya pasti nomor 1 kenyamanan ya, mau nggak mau, karena cara bawanya 2 driver, baik driver 1, driver 2, meskipun kencangnya bukan main tapi tetap ya namanya bisnya juga kayaknya memang dirawat. Jadi perdaunnya itu nggak terasa, kayak udah Airsus lah, kriek-krieknya nggak ada, dan kemudian limbung-limbungnya juga enak. Pokoknya pasti ketiduran lah kalian. Penumpangnya juga meskipun ini tarifnya nggak terlalu mahal ya, maksudnya kalau sama sebelah masih mahalan sebelah, cuman tipe-tipe penumpangnya ini menengah ke atas, jadi ya diem-dieman semua. Jadi bingung saya di dalam itu, ini ngonten ke depan ketutup topi, diem bae malah ketiduran. Wipernya juga kalau hujan sepanjang malam tadi keluar rumah makan kan hujan terus. Wipernya cuma 1, jadi ya kita lihat cuma nembun apa yang disuting tuh kan. Ya wis, sebisanya saja lah. Pokoknya tetap sambat, jangan semangat ya. Loh, itu bukannya yang kita naikin dulu apa namanya? PT Sapulidi kan, berarti apa liverynya juga sama itu. Lali rek. Nah Extra yang kita naiki Lampung ke Malang kok sampai tembus sini. Wah. Siluman berarti deh. Nah, coba kita lihat dari dekat. Jadi yang paling pojok ini Legasi lama ya. Ya bener, ini yang ke Jawa ini, Solo apa Pati ini. Tapi nggak tahu, kadang juga jalan Jakarta. Kemudian sebelahnya ini ada Jetbus 3. Ini bis Jawa semua ini kayaknya. Udah berapa bulan berapa hari di sini. Makanya bis apa yang Jambi Padangnya sisa 2, soalnya yang 2 lagi sakit. Terlalu lancar di jalan akibatnya ya kayak gini. Belum waktunya sholat subuh, tiba-tiba kita sudah berhenti di tempat sholat subuh langganan bus FRC, yaitu Pusat Oleh-oleh Sanjay Sasuai Solo. Meski beberapa penumpang sempat kebingungan karena adzan sholat subuh belum berkumandang tapi sudah disuruh sholat subuh. Apam ini memang luar biasa. Mungkin Apam mau jadi muazzin yang mengumandangkan adzan untuk para penumpang. Kita ketahui Sanjay Sasuai selalu jadi tempat istirahat bagi bus FRC baik dari arah timur maupun barat. Dari Padang ke arah timur juga pasti menyempatkan istirahat dulu di sini. Dari timur ke arah Padang pun juga sama demikian. Kita nyantai dulu sambil nunggu adzan berkumandang. Lumayanlah bisa istirahat lebih lama dari biasanya. Gini nih efek nggak kena macet Muara Bulian, jadinya Apam terlalu bersemangat terus berlari. Ngopi dulu lah, ngopi di Sanjay. Bang Apam ini lucu ya, belum waktunya subuh suruh subuhan ini, nunggu adzan akhirnya. Tapi beruntung ya, pagi ini kita nggak kena batu bara ya tadi ya, semalam. Ya, enggak. Lagi libur. Lagi libur ya? Lagi libur, batu bara. Hari apa libur, Pak? Selasa libur. Ada hari apa? Sampai Natal, Mak. Oh, Sampai Natal nanti. Liburnya. itu barusan NPM lewat ya? Barusan tadi. Makan dulu, Abang. Ya. Setelah berhenti sangat lama, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan lagi dan kita langsung menuju ke arah kota Solo. Jika sudah memasuki Solo, berarti sudah waktunya untuk ngecer nurunin penumpang.
Kemudi masih dipegang driver muda. Jadi kebanyakan bus sudah tidak fokus berlari lagi. Kita juga sempat melewati Premier Hotel Solok yang pernah kita singgahi sewaktu melakukan road trip bersama Datsun. Untuk harga kamarnya paling murah ada di 300 rinduan per malamnya. Untuk bus-bus yang dari timur ke arah barat kota Padang memang kalau sudah sampai Solok tidak akan masuk ke Terminal Bares Solok karena kondisi masih tengah malam dan hanya menurunkan penumpang biasanya di sekitaran depan terminalnya. Apapun PO-nya pasti jarang masuk ke terminal karena kondisi terminalnya nggak ramai sampai 24 jam. Dari bus kita ternyata lumayan banyak juga yang turun hanya sampai di Solok. Habis ini kita akan melihat skill dari Apam ketika bus harus bertemu dengan jalur ekstrim si Tinjal Lawi. Yang terakhir, halo pasukan arem-arem Solo, Pak Aka Banyu. Di Padang lah. Kok masuk lo to roti kawin ke kawasin. Di lo nyak minum itu. Yo, katanya macam puluh. Oli joginya ada jambu betul. Di Padang. Bukan, kecil dia suam. Iya. Sudah nyoba MR dulu. Selamat pagi Abang, selamat pagi Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Abang, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Atau jadi orang mana itu? Kalau aku bantu orang mana? Ini orang gua jadi yang satu. Akhirnya sampai juga kita di jalanan lintas Sumatera si Tinjal Lawi. Jika kita dari arah Solok ke Padang maka akan terus menuruni si Tinjal Lawi. Karena kita ketahui Padang berada tepat di pesisir pantai dan bisa dibilang Padang ada di dataran rendah karena langsung bersampingan dengan Laut Samudra.
Kota Padang berada di daerah yang sangat rawan gempa dan tsunami. Bahkan bukan hanya Kota Padang, melainkan Provinsi Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat dipengaruhi oleh letaknya yang berada di jalur lempeng tektonik India, Australia, dan Eurasia. Gempa yang paling kita ingat jika kalian seumuran dengan IMT, maka gempa yang menimpa Padang di kekuatan 7,6 skala magnitudo di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16 WIB, tanggal 30 September 2009. Mungkin waktu itu masih beruntung karena tidak dibarengi dengan adanya tsunami. Padahal waktu itu isu tsunami sudah merebak ke seluruh kota Padang. Nah, karena dengan adanya gempa tahun 2009 ini, mulai dari sinilah dibuat alarm penanda gempa akan datang baru dibuat di kota Padang. Pertolongan pertama bagi warga Padang jika sudah terdengar akan terjadi gempa dan tsunami, jalur evakuasinya adalah ke arah Lubek sampai Indarung. Makanya jangan heran kalau kalian ngetrip ke Padang dan lewat rute di Lubuk Begalung, pinggir-pinggir jalan akan banyak pelang tulisan jalur evakuasi ke arah Sitinjau Lawi. Dan jika kalian sering traveling ke Padang, maka harusnya kalian sering nginep di hotel di sekitaran kota Padang. Karena setelah kejadian gempa tersebut, kita jadi penisirin dengan salah satu hotel yang jadi korban gempa 2009 karena katanya di bawah runtuhan bangunannya masih banyak korban yang tidak bisa diangkat dan langsung ditimbun begitu saja. Memang sekarang hotelnya sudah berganti nama dan pemilik, tapi buat yang suka adrenalin tengah malam bisa dicoba. Karena kita sudah mencoba sendiri, waktu itu masih kena harga di 500 rinduan per malamnya dan dibikin deg-deg ser auranya. Jangan heran kalau di beberapa sudut seperti ada yang terus mengawasi.
Akhirnya setelah 3 hari di jalan selama ngetrip, kita sudah sampai lagi di Kota Padang. Mungkin kedepannya kita akan lebih banyak konten tentang bus Sumatera karena memang kita masih sedang berada di Sumatera Barat. Apalagi terdengar berita kalau transport sebentar lagi akan membuka trayek baru yaitu Lubuk Alung ke Jambi. Wah, kayaknya cocok untuk dicoba ke depannya. Hampir sebagian besar penumpang di trip kali ini turun di sebelum pool akhir dari FRC. Yang turun di pool akhir Lolong hanya tersisa 3 orang termasuk IMT sendiri. Perjalanan kali ini menghabiskan waktu 13 jaman, berangkat jam 7 malam dan sebentar lagi kita akan sampai di garis finish. Meskipun episode ini akan berakhir, tapi perjalanan selanjutnya masih banyak yang menunggu di depan. Jadi tetap bersama IMT karena kesambatan masih akan terus berlanjut. Untuk suasana kabin memang sudah sepi sewa dan kita mencoba pindah ke belakang untuk merasakan bangku tengah seperti apa rasanya. Dan ternyata sama saja, nyaman dan enak buat istirahat di sepanjang perjalanan. Cuman bunyi gemlodak dari ducting atas yang sedikit mengganggu selama perjalanan. Apalagi kalau ketemu malam hari yang semuanya penumpang waktunya tidur, jadi suara gemuruh akan semakin terdengar dengan jelas. Sepertinya kita akan turun di Lolong dalam keadaan yang masih terus diguyur hujan. Memang akhir-akhir ini Sumatera Barat sering dirudung hujan setiap harinya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ke Padang ditemani rintik-rintik hujan di pagi hari. Alhamdulillah, kusyukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidup. Alhamdulillah, kusyukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, kusyukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Pergi kau lalu kau pergi tu masjid tu. Masjid. Tahu kalau ada orang nak. Ya, Bang, apa? Ya, Terima kasih banyak ya. Iya, Mas. Saya balik dulu. Oke, jangan kapok-kapok. Sampai jumpa, Mas. Ya, siap. Yuk. Bang, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Nah, ini langsung jalan lagi ya. Kita udah sampai di loketnya Lolong. Suasananya masih gerimis ya. Suasananya masih hujan ya, jadi gerimis-gerimis syahdu. Jadi kita turun di Lolong, ini loket terakhir dari penurunan penumpang dari Family Raya Padang. Kalau yang Bukit Tinggi sendiri, ini yang Padang terakhir di sini. Dan ada 3 penumpang, termasuk saya. Ini jam 7.40, jadi jam 8 lah, jam 8 pagi. Sesuai ekspektasi lah, karena memang lancar di jalan dan standarnya memang jam segini. Untuk suasana loketnya kayak gini masih tutup dan posisinya ini ada di daerah Lolong pas di seberangnya NPM. Nah itu ya.
Kita dulu pernah kan naik NPM 4 Jambi ke Padang Pariaman. Kita sempat melipir di situ dan karena masih gerimis saya mau cari warung-warung dulu. Ini sebelahnya ada Pangeran Beach Hotel. Mahal ini. Lalu pasukan Arem-Arem Padang, Baka Banyu, kita mungkin nyari kopi dulu, baru nggak tahu pikir kemana lagi. Katanya sih transport mau buka Padang Jambi PP. Jadi kalau memang cepat dalam minggu-minggu ini kita akan coba lagi. Dan yang terakhir, tetap sambat, jangan semangat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki